Ya, di sebelah kita adalah Tigo 8 aja. Kan kalau ini dijual kan Tigo 8 Pro segala macam, ini aja. Nggak pakai Pro, nggak pakai apa. Kenapa? Karena mesinnya jadi kecil. Ya, karena kalau Tigo 8 Pro itu kan mesinnya 2000 cc, 4 silinder turbo dengan tenaga yang sangat gede, torsinya juga gede. Yang ini justru mengecil. Dia pakai mesin 1600 cc. Ya, 1600 cc, 4 silinder turbo dan dia penggerak roda depan. Tapi nggak cuma itu, tenaganya ternyata lumayan gede, 185 PS dan torsinya 275 Nm. Sebagai perbandingan ya, Honda CR-V turbo yang lama dan mungkin juga yang sekarang ya, tenaganya sedikit lebih gede daripada mobil ini, tapi torsinya sedikit lebih kecil. Jadi kan kalau CR-V turbo sekitar 190 PS, terus 240 Nm. Nah, kalau mobil ini kan 185 PS, 275 Nm. Jadi torsinya lebih gede meskipun tenaga lebih kecil. Dia pakai gearbox kopling ganda 7 percepatan dan dia ada tipenya wet clutch. Jadi kopling itu direndam di oli, jadi harusnya lebih awet dan lebih durable. Klaimnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya di sini cuma mesinnya aja yang berubah dan dia pakai hidrolik ya, dan kalau pengen buka kap mesin itu tuasnya kita tarik 2 kali kayak di BMW. Nah, yang beda bener-bener itu cuma di mesin. Sementara kalau soal penampilan yang lain-lain kurang lebih sama. Lampu depan LED, ada DRL, dan di bumper ini kita lihat ya, dia nggak ada lampu kabut, tapi dia masih punya logo Chery yang flat kayak gitu, dan ada radar plus kamera di atasnya untuk sistem ADAS-nya. Tapi ada tapinya. Mobil yang kita lihat sekarang speknya belum final, masih bakal ada yang ditambah atau dikurangi sama Chery Indonesia. Nah, misalnya nih ya, misalnya menurut kalian mobil ini kurang ini, harus ditambah ini, atau ini nggak perlu dikurangi juga nggak apa-apa, komen aja di bawah, siapa tahu dibaca sama Chery Indonesia. Nah, biarpun ini spek mesinnya agak turun secara kapasitas tenaga dan torsi, beberapa masih dipertahankan. Contohnya dia masih punya ADAS dan kamera 360 derajat di luarnya. Dari pelek, dia tetap 18 inci dan bannya GT Comfort F50 ukuran 235 ring 18 inci, dan rem depan belakang itu udah cakram. ABS CBD pasti ada. Stability control ada. Hill descent control ada. Yuk kita lihat bagian belakang. Nah, kalau di belakang beda yang paling jelas adalah lampunya. Jadi kalau Tigo 8 Pro yang biasa kan mikanya kayak ada transparannya gitu, dia ini full merah. Tapi beberapa feature yang ada di 8 Pro, paling nggak di mobil ini ya, masih ada di sini. Contoh, power tailgate. Dan seperti biasa, yang namanya Tigo 8 itu kan pasti 3 tempat duduk, dan penumpang belakang masih dikasih banyak, ada lampu dan ada AC buat penumpang baris ketiga. Dimana baris ketiga biasanya isinya orang-orang yang ditirikan gitu ya. Ini masih dikasih kenyamanan, lampu, AC, bahkan ada colokan 12 volt di sebelah sini kalau mau. Tapi kalau misalnya nggak butuh bawa orang di sini, kita bisa lipat rata semua joknya, ketiga sama kedua. Jadi kalau ngelipatnya emang gampang aja, tinggal begini aja. Yang sini juga sama. Dan di balik sini ada cover buat nutupin barang bawaan kita di bagasi. Jadi kalau misalnya kita bawa kayak misalnya makanan atau cucian kotor atau tabung gas gitu, kita bisa tutup pakai cover biar nggak kelihatan sama orang yang iseng ngintip dari kaca belakangnya. Kita tutup. Dan karena dia udah punya kamera 360, pasti ada kamera belakang dan sensor parkir plus knalpot ganda seperti Chery Tigo yang Pro. Nah, mobil ini juga masih punya kaca double glazing di bagian depan, kanan, kiri. Tapi kalau belakang, kacanya biasa. Tapi paling nggak kalau buat kaca double glazing depan, please jangan dihilangin. Itu bagus buat kekedapan suara kabin. Masuk yuk. Bagian dalam Tigo 8. Pertama, dia masih punya panoramic sunroof yang gede, jadi bisa buat gaya. Dan dashboard keseluruhan masih sama, bahan-bahan di sini masih sama ya, empuk, ada jahitan. Dan setir bisa tilt sama teleskopik. Plus instrumennya masih pakai layar TFT. Dan di bagian tengah kita masih dapat display kamera 360 derajat, bisa 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi. Dan kalau misalnya kita jalan pelan-pelan, sama kayak Omoda dan Tigo yang lain, di bawah 20 km per jam, kalau misalnya kita ngesen atau kita belokin setir, dia langsung tampil gambarnya di sebelah sini untuk mengurangi titik buta atau blind spot. Laci masih sama, tombol-tombol masih sama, dan di sini dia masih ada tombol buat adaptive cruise control, ADAS dan kawan-kawan. Tapi ingat, speknya belum final, ADAS-nya mungkin ada ditambah, ada yang dikurangin. Nah, ngomong-ngomong soal yang ditambah atau dikurangin, Chery bilang beberapa yang udah kemungkinan besar bakal dikurangin adalah headrest yang bisa dilipat kayak di pesawat ini. Ini sebenarnya enak sih, tapi nggak apa-apa lah. Sama memory seat ya. Ini 2 jok depan masih elektrik, tapi kayaknya memory seat di driver tuh bakalan hilang. Dan orang Chery bilang juga nih,
kayaknya kalau misalnya memory seat dihilangin, kan ada beberapa fitur yang mengikuti, misalnya blind spot, tapi ya kalau misalnya cuma memory seat doang masih oke lah. Terus ada tweeter Sony di sini yang kalau misalnya dibongkar kalian tahu sendiri apa artinya. Terus ada display buat AC di sini. Tetap gue masih nggak suka kalau kontrol AC kayak gini nih, buat temperatur, fan speed, arah hembusan segala macam itu layar sentuh. Tapi karena ini fungsinya cuma buat AC doang, gue masih kayak agak ya tetap kalau bisa tombol sih asik lah. Dan ini transmisinya, dan tadi gue bilang dia pakai transmisi 7 percepatan kopling ganda dengan wet clutch. Nah tadi gue salah. Untungnya masih ada beberapa kontrol fisik buat AC-nya. Gue nggak jadi kecewa, gue senang, bagus. Rem tangan elektrik, brake hold, terus di dekat tenggul pengemudi ada buat hill descent control, sama buat buka bagasi dan pengatur ketinggian sorot lampu depan. Ada cup holder, slot buat naro kartu etol sama HP mungkin, dan di sini ada laci konsol tengah yang bisa ada 2 port USB dan ada chiller yang nyambung sama AC. Jadi kalau kita taruh minuman kaleng, taruh sini, buka ventilasi AC-nya, dia tuh ademnya bisa lebih lama. Terus ini spion tengahnya entah kenapa bezelnya gede banget. Plus kalau kalian penasaran bentuk kuncinya, dia masih sama kayak Cherry yang lainnya, Tigo, Omoda. Ini identik. Dan buat lampu sen itu di sebelah kanan, wiper di sebelah kiri. Oke, jadi itu dia bagian depan si Tigo 8. Tapi mungkin baik lagi, ini belum final, bakal ada beberapa yang disesuaikan, entah ditambah atau dikurangin. Ke belakang yuk. Sip. Duduk di bangku baris kedua si Tigo 8. Nggak pakai Pro. Pertama lihat panoramic sunroofnya benar-benar gede ya, dari depan sampai ke belakang. Dan di sini sebenarnya masih lega, tapi ada beberapa mobil di harga segini yang leganya juga sama atau bahkan lebih lega. Tapi ini masih cukup oke lah. Tinggi 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus, dan kita bisa majuin atau mundurin jok tengahnya sesuai kebutuhan. Ada headrest dan pas ya, enak. Terus ada juga armrest, cup holder, plus ada ventilasi AC, tapi kita nggak bisa ngatur AC-nya, nggak bisa ngatur fan speed, nggak bisa ngatur temperatur. Jadi benar-benar udah pasrah aja sama settingan dari depan. Ada kantong di kanan kiri, tapi di sini nggak ada tulisan Sony ya, cuma ada tulisan Sony tuh di depan doang. Plus kalau misalnya kita pengen lihat-lihat ada apa di sekitar sini, kita akan menemukan satu fitur unik di pintunya, adalah logo blind spot. Jadi ini buat apa? Jadi ini misalnya nih kita berhenti di pinggir jalan, terus ada orang naik sepeda atau motor itu mau nyelonong gitu, dia bakal bunyi ngasih alarm biar kita jangan buka pintu dulu, biar kasih dia lewat, baru kita buka pintu, biar aman. Tapi gue berharap fitur ini nggak dikurangi ya di Tigo 8 versi final kelak. Ke belakang yuk. Sekarang kita mau coba bangku baris ketiganya, dan ternyata Chery masih belum mengubah aksesnya dari orientasi mobil setir kiri. Dalam artian, kalau masuk dari kiri itu lebih susah daripada masuk ke kanan. Nih kita lihat, kalau kita tarik tuasnya, cuma begini aja, dia nggak ngelipat lagi ke bagian depan. Tapi ya udahlah, pokoknya di sebelah kanan lebih gampang, harusnya ditukar. Kita masuk aja. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, Tigo 178, ruang kepala sisa dikit, tapi kalau misalnya ruang kaki ini tergantung sama kebaikan hati penumpang di tengah. Tapi ingat, dapat AC sama dapat lampu, dapat colokan pula, dapat sabuk pengaman, dan kita dapat headrest beneran. Oke lah ya. Ya, jadi gimana Tigo 8 ini? Ingat, ini nggak pakai Pro, harusnya adalah versi lebih ramah kantong atau lebih terjangkau dari Tigo 8 Pro. Maksudnya emang mesinnya mengecil, tapi konon katanya harga juga bakal lebih terjangkau. Tapi jujur, nentuin harganya agak sulit. Kenapa? Pertama, produk di belakang kita belum final. Kedua, kalau misalnya kita bicara logis ya, dia harus di bawah Tigo 8 Pro, tapi mungkin nggak boleh tabrakan sama Omoda, terutama Omoda GT sama Omoda E5. Nah, mobil ini buat siapa? Mobil ini adalah buat kalian yang mungkin ngincer mobil kayak Honda CR-V generasi baru, yang bukan hybrid ya. CR-V turbo yang baru kan 7-seater tuh. Tapi mungkin duitnya tuh habis buat dipakai bayar semesteran anak sekolah atau bayarin arisan gitu ya. Ini harusnya masih ramah buat kantong kalian. Tapi ya, kita lihat gimana impresinya, finalnya gimana, dan nyetirnya gimana. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.